Kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKI Immanuel Bareng Tongkol. Siap memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik yang ganteng, yang cantik, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Lebih lagi Tuhan, pada hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini, sehingga puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Engkau dan membawa sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, dengan mendengarkan firman Tuhan dan hanya dekat Allah saja, maka hati kita akan tenang. Mari kita bernyanyi bersama. Hanya dekat Allah saja aku
Sambutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Gelanganmu akan terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Hidupmu buat Yesus tersenyum. Halo anak-anak sekalian, selamat pagi. Salam jumpa lagi di hari Minggu ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bergerak, untuk bisa bernapas di hari Minggu ini. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-24. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau dalam ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab, biarlah kami dipersiapkan sehingga kami boleh mendengarkan cerita Alkitab dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Adik-adik sekalian, tentu kita sangat merindukan dalam kehidupan kita bahwa kita dipimpin, ditolong oleh Tuhan dalam aktivitas kita setiap hari. Seperti Tuhan menolong seseorang. Tuhan menolong seorang anak yang sudah tidak bernapas lagi. Dalam cerita Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-24. Mari adik saksikan dan dengarkan baik-baik cerita Alkitab. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu
dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, adik-adik, setelah dengarkan cerita Alkitab, apa yang adik-adik dengar dari cerita ini? Apa yang adik-adik ketahui tentang cerita Alkitab ini? Ibu sampaikan bahwa satu hal yang adik-adik harus ketahui, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Dalam Alkitab kita dikatakan di dalam ayat yang ke-18, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ada seseorang yang Tuhan suruh untuk mengingatkan setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa kita manusia, mengingatkan kembali akan kesalahan-kesalahan yang kita telah buat. Demikian dengan cerita Alkitab kita pagi hari ini, bahwa Tuhan mengajak adik-adik sekalian untuk rajin berdoa, rajin membaca firman, ya, sehingga adik-adik tahu kebenaran, tahu maksud Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Siapapun yang Tuhan utus, guru-guru sekolah minggu, pendeta, penginjil, bahkan siapapun yang Tuhan utus, maka adik-adik harus ingat
dengarkanlah firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Satu hal lagi yang penting adalah bahwa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan kita tanya kapan doa kita dikabulkan. Kalau kita setia dan sungguh-sungguh berdoa datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya seperti Tuhan menyatakan kuasa terhadap anak seorang janda dalam pembacaan firman Tuhan kita. Ya, jadi adik-adik jangan takut. Berdoa kepada Tuhan senantiasa. Apa yang adik-adik mau doakan? Mau doakan cita-cita adik-adik, mau doakan pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Ya, adik-adik harus berdoa untuk saudara, berdoa untuk kakak, berdoa untuk adik, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk adik-adik sendiri. Apa yang adik-adik cita-citakan, harapan adik-adik, datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan Yesus. Ya, biarlah cerita Alkitab kita di hari Minggu ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran terhadap orang tua, dengar-dengaran terhadap Tuhan. Amin untuk cerita Alkitab kita hari Minggu ini. Adik-adik sekalian, setelah kita mendengar cerita Alkitab, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan dan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita Alkitab yang kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kami, menyertai kami, memberkati kehidupan kami. Biarlah kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu, kami boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati juga orang tua yang mendidik serta menjaga, memelihara anak-anak terkasih. Biarlah Tuhan diberikan hikmat sehingga orang tua mampu mendidik, mampu mengajar, mampu melayani anak-anak dengan penuh sukacita karena Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah pendidikan kami, diberkatilah apa yang menjadi harapan-harapan kami ke depan. Kami percaya anak-anak kami akan mendapatkan hal-hal yang terbaik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Sepanjang minggu ini dan seterusnya, kami serahkan anak-anak kami terkasih dalam pertolongan, lindungan, dan kasih Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan terus senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anak kami. Di era pandemi COVID-19 ini, dijauhkan anak-anak kami dari virus yang sangat berbahaya ini. Biarlah mereka semua ya Tuhan hidup sehat dan bisa beraktivitas seperti anak-anak yang lainnya. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan, diberkatilah guru-guru sekolah minggu yang pada saat-saat ini mendampingi anak-anak kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui sekolah minggu. Apapun yang kami harapkan dan cita-citakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memberikan persembahan syukur kami dalam hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami berkati juga orang tua kami dalam tugas pekerjaannya dan kakak-kakak guru sekolah minggu juga dalam tugas pelayanannya. Jauhkan kami dari virus corona. Ini doa kami. Haleluya. Amin.
Ya adik-adik, sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian Betapa Hatiku. Kakak ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengirimkan ayat hafalan minggu lalu. Dan ini Pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Dan ini ayat hafalan untuk minggu depan. Adik-adik, apapun yang terjadi, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Tuhanlah perlindunganmu. Mari kita bernyanyi bersama di Badai Topan Ungu. Semesta
ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan akan membawa suatu berkat dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami selanjutnya Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang. Kami percaya bahwa kasih-Mu akan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami semua. Engkau berkati adik-adik yang ada di rumah bersama keluarga mereka Tuhan, dalam menjalani setiap kegiatan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya kepada Engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.